Firman Tuhan yang terambil di kitab 1 Petrus 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Di pagi yang indah hari ini, firman Tuhan terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 8 sampai yang ke-9. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian telah menemukan firman Tuhan yang terambil di pagi hari ini ayat dalam 1 Petrus 4 ayat 8-9, izinkanlah saya akan membacakan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 8 dan 9. Tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Amin. Berbahagialah orang merenungkan firman Tuhan serta melakukannya. Minggu yang lalu Bapak Ibu sekalian, kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, yang mengatakan hidup orang Kristen bahwa kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kita telah bahas pada ayat yang ke-7 minggu yang kemarin tentang bagaimana kita harus menguasai diri, kemudian jadilah kita menjadi seorang yang tenang, penuh damai, dan kemudian kita rajin suka berdoa. Sebab Petrus mengatakan perilaku dan sifat orang Kristen yang Tuhan firmankan selama dia ikut Tuhan Yesus selama 3,5 tahun, dia menuliskannya dalam kitab 1 Petrus 4 bahwa orang Kristen itu harus dia menguasai diri, dia harus menjadi tenang, dia harus seorang pendoa. Dan kita akan masuk dalam hal-hal selanjutnya yang kita harus renungkan pada ayat 8. Demikian firman Tuhan perkara yang pertama, dan ada 2 perkara. Yang pertama, tetapi yang terutama kasihlah sungguh seorang akan lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Bapak Ibu sekalian, Petrus mengarahkan kita untuk harus mengasihi diri kita, mengasihi sesama kita, mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita. Sebab hukum yang terutama bagi manusia, dan menggenapkan seluruh kitab Taurat, Injil, dan seluruh kitab adalah Tuhan Yesus berkata, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap ragamu. Lalu kemudian kasihlah sesamamu seperti engkau mengasihi akan dirimu sendiri. Lalu Petrus menekankan bahwa perilaku hidup penuh kasih itu akan banyak menutupi segala dosa. Dalam kitab Lukas 7 ayat 36-50 ada suatu cerita bagaimana seorang wanita membawa minyak narwastu membasuh Tuhan Yesus. Tetapi ayat 36 dikatakan di situ seluruh orang tahu bahwa wanita itu adalah seorang pendosa. Dia menginyaki kaki Tuhan Yesus, lalu dia membasuhnya dan melapnya dengan rambutnya. Begitu juga air matanya berlinang-linang. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, ketika aku datang engkau tidak sedemikian seperti orang ini yang mengasihi aku. Tetapi lihatlah, dia sangat mengasihi aku dengan luar biasa. Maka Tuhan Yesus berkata apa terhadap wanita itu yang boleh dikatakan orang sekampung itu pendosa? Dikatakan, dosamu telah diampuni. Sebab Tuhan Yesus berkata, kalau semakin kita mengasihi Tuhan, kita menyayangi Tuhan, mencintai Tuhan, maka dosa kita yang besar pun akan diampuni. Sebab firman Allah berkata dalam Yesaya, dosa yang merah seperti kerbiji akan putih seperti salju, kotor seperti kain kusembah akan putih seperti domba. Bapak Ibu sekalian, inilah perilaku sifat yang diinginkan pola orang Kristen yang Petrus tuliskan dari 1 Petrus 4 ayat 8. Kita harus mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Kita harus mengasihi Tuhan Yesus yang menjadi jalan keselamatan kita. Jika tidak kita melakukan itu, betapa kita posisi dalam sangat berbahaya sekali. Sebab kalau kita tidak diampuni dosa kita, tidak dihapuskan segala pelanggaran kita, maka hukuman yang kekal udah tidak lain, kita akan mengalami masalah yang luar biasa dan sampai selama-lamanya. Ketika masuk neraka tidak mungkin lagi akan kembali lagi.
Tetapi kalau kita masuk surga, kita tidak akan mungkin masuk neraka lagi. Sebab hidup kita seperti tulis mengatakan di surga, kita akan seperti malaikat. Dan kita akan bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan. Bapak Ibu sekalian, inilah selama kita hidup, selama kita ada, haruslah kita mengasihi. Ada suatu cerita yang Tuhan Yesus katakan di Alkitab, seorang Lazarus yang miskin dan kelaparan dan tinggallah dekat orang kaya raya, di mana orang kaya itu pesta pora setiap harinya, sedangkan orang yang miskin ini susah mendapat makan, dia mengais dari sisa-sisa makanan yang dibuang di tempat sampah. Lalu ketika itu meninggallah kedua-duanya. Orang kaya yang meninggal dan orang miskin ini Lazarus meninggal. Tetapi ada satu perbedaan yang sangat luar biasa. Orang miskin ini di pangkuan Abraham dan begitu dia ada di dalam surga. Tetapi orang kaya itu tinggal di dalam neraka. Dan berserulah orang yang neraka ini melihat Lazarus di pangkuan Abraham, berikanlah aku air secekuk, karena di sini panas dan haus dan tidak ada air minum. Lalu Abraham berkata, tidak mungkin, jarakmu dengan aku jauh. Tidak ada lagi pembatas, karena memang jarak neraka dan surga. Inilah yang diperumpamakan Tuhan Yesus. Lalu orang kaya ini yang masuk neraka berkata kepada Bapak Abraham, supaya diberitahukannya lah kepada keluarganya. Jangan mereka sia-siakan waktu yang ada, supaya diberitahukanlah kepada adiknya, saudara-saudaranya yang lain, supaya mereka mengenal Yesus Kristus Tuhan dan mau bertobat. Tetapi apa kata Abraham? Aku tidak bisa lagi untuk menjangkau sana, karena selama ada di dunia telah dituliskannya, kita para nabi, kita para rasul, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan keselamatan hidup. Barang siapa yang percaya akan diselamatkannya. Maka itulah, Bapak Ibu sekalian, mengapa Petrus meminta kita dalam 1 Petrus 4 ayat 8, supaya kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, supaya dosa kita dihapuskannya dan dilupakanlah segala pelanggaran kita. Bapak Ibu sekalian, dikatakan juga dalam kisah Yohanes 8 ayat 1 dan 11, di mana orang Farisi dan orang Saduki mencobai Tuhan Yesus. Ada seorang penjina kedapatan wanita sedang berzina didapatkan, lalu disodorkannya, diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dan mereka berkata, Tuhan, hukum Taurat mengatakan seorang yang melakukan dosa zina harus direjam dengan dilemparkan batu sampai dia mati. Tetapi apa kata Tuhan? Lalu Tuhan tertunduk, dia menuliskan, dan dia berkata, jika ada seorang yang tidak pernah berdosa, dialah yang pertama kali melemparkan batu kepada wanita yang engkau katakan kedapatan berzina dan berdosa ini. Tetapi mereka, hati mereka berpikir, pikiran mereka juga berpikir bahwa mereka semua orang berdosa. Sebab di dunia ini tidak ada satu orang pun yang tidak akan berdosa. Semua berdosa. Akhirnya mereka meninggalkan tempat itu satu persatu, karena dilihatnya tidak mungkin mereka merejam batu untuk wanita yang kedapatan berzina ini sesuai hukum Taurat untuk direjam. Tetapi apa yang terjadi ketika sampai sepi, Tuhan Yesus lalu melihat wanita itu dan berkata kepada wanita itu, adakah seorang yang melempar engkau batu? Wanita itu berkata, tidak Tuhan. Maka Tuhan berkata, janganlah engkau berbuat dosa lagi. Itulah, saya percaya wanita itu ketika diponis akan direjam, dilempar batu, hatinya luluh lantah. Udah gak karuan, karena dia tahu hukum bangsa Yahudi Taurat itu harus direjam, dilemparin batu. Tetapi satu pun tidak. Tetapi karena hatinya mengarah kepada Yesus, dia mengasihi Yesus. Seperti wanita yang telah mengurapi Tuhan tadi, menangis. Dan apa yang terjadi? Dan Tuhan katakan, dosamu telah diampuni. Sebab di dunia ini, di surga maupun di bumi, dalam Yohanes 16, Bapa Surgawi, Allah pencipta langit, bumi, semesta alam, telah memberikan kuasa kepada Yesus. Sebab Yesus itu berkata juga, anak domba Allah.
berkuasa mengampuni dosa manusia. Hanya kepada Dialah kita bisa datang, sebab Dia telah memberikan nyawanya. Dia memberikan darahnya, ditumpahkannya bagi kita 2000 tahun yang lalu. Dalam Yesaya 53 ayat 5, sesungguhnya penyakit kita ditanggungnya, kesalahan kita lah, dosa kita lah. Olehnya Dia dipukul, dianiaya, Dia begitu luar biasanya. Kita pikir Dia dapat tulah. Begitu menderitanya luar biasa dalam Yesaya 53 ayat 5. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan oleh bilur-bilurnya kita telah disembuhkan. Bayangkanlah, 2300 tahun yang lalu Yesaya telah menuliskannya, bahwa akan terjadi peristiwa yang sangat tragis luar biasa. Itulah keselamatan yang diberikan Tuhan. Kalau kita merenungkan setiap hari bagaimana Tuhan sayang kepada kita, mengasihi kita, masakah kita tidak mengasihi Tuhan? Masakah kita tidak mencintai Tuhan? Dengan kita melakukan doa pagi ini adalah kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Sebelum kita dibombastis pikiran kita dengan berita medsos, berita dunia, atau dikejar utang, beban sakit, beban pergumulan yang membuat kita depresi, frustasi, adalah lebih baik kita datang kepada Tuhan. Inilah pola perilaku hidup mengasihi Tuhan. Kita datang di pagi hari ini berdoa pada Tuhan, seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita waktu Dia ada di dunia ini sebelum naik ke surga. Setiap jam 3 pagi, dini hari, Dia ke tempat yang sepi, Dia berdoa kepada Bapaknya, Dia berbicara. Di saat itulah Tuhan berkenan kepada kita. Apa yang kita doakan, apa kita mohonkan, percayalah, kalau kita telah menerimanya, Paulus mengatakan, jika kita percaya menerimanya, maka kita akan memperolehnya. Asal percaya. Iman itu adalah percaya, Bapak Ibu sekalian. Abraham, walaupun 100 tahun umurnya, karena Tuhan sudah berkata dia akan memperoleh keturunan seperti bintang di langit, seperti pasir di lautan, dia percaya. Lalu apa yang terjadi? Dia memiliki anak-anak rohani yang luar biasa. Dan begitu juga Bapak Ibu sekalian, ketika anaknya Ishak harus diserahkan sebagai pengorbanan, dia percaya kepada Tuhan untuk diserahkannya dengan tidak ada kegetaran hatinya. Walaupun saya tahu dalam perjalanan dia nangis air mata yang berlinang sampai tempat yang dimana tempat itu akan dikorbankan Ishak. Namun apa yang terjadi? Tuhan menyetop tindakan itu, dan Tuhan memberikan domba. Itulah disebut Tuhan Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Dan Tuhan juga adalah Jehovah Rafa, Dialah Allah penyembuh. Dia juga El Shaddai. Tuhan Yesus berkata, aku memberikan damai sejahtera. Dialah Jehovah Salom, Jehovah Salom yang memberikan damai bagi kita. Pengorbanannya 2000 tahun sangat luar biasa bagi kita. Bahkan Dia berikan tempat bagi kita di surga. Dialah Tuhan yang mengenalkan Allah pencipta langit, bumi, alam semesta, Elohim ini adalah Bapa surgawi. Dialah yang memberitahukan bahwa kerajaan surga itu adalah kerajaan di mana Bapa surgawi bertata. Dan di sanalah kita akan melihat kemuliaan dan demi kemuliaan. Dialah yang menebus kita di Bukit Golgota 2000 tahun yang lalu. Olehnya kita dapat berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan kita merasakan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Seperti Mazmur mengatakan, tidak pernah aku lihat orang benar itu dikecewakan. Dan tidak pernah aku melihat keturunannya, cucu-cucunya, dan keturunannya meminta-minta roti. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, Daud sudah menuliskannya. Berarti kita tidak ada lain. Seperti Petrus mengatakan, kita harus mendekatkan mengasihi Tuhan, supaya kita diampuni dosa, menjauhkan kita dari mara bahaya. Kita harus mengasihi Tuhan, supaya kita dalam perlindungannya, supaya kita dalam anugerahnya. Musa menuliskannya dalam Mazmur 91. Orang yang berlindung dalam naungan Tuhan, dan berteduh di naungannya, yang berkata, Tuhanlah perlindunganku. Dia akan menjauhkan dari segala penyakit sampar, penyakit menular. Dan walaupun itu ganas di waktu petang, waktu malam, itu tidak akan menimpamu.
Dan sekalipun mereka mati 10.000 sebelah kanan, 1.000 sebelah kiri, akibat musibah yang luar biasa itu tidak akan menimpamu. Engkau akan dijauhkannya dari hal-hal yang marah bahaya. Sebab Tuhan akan mengirimkan malaikatnya untuk menopangmu, menjagai kemahmu. Dan engkau akan dikenyangkan dengan umur panjang, kesehatan, kebaikan, anugerah, dan kasih sayang Tuhan. Mazmur 91, Musa menuliskannya. Bapak Ibu sekalian, pagi yang indah ini, Petrus, seorang rasul yang dekat sama Tuhan sampai naik ke surga, yang selama ada, dia merenungkan, dia menuliskannya lagi. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan adalah tidak lain. Pada pagi hari ini, kita harus penuh mengasihi supaya kita dapat pengampunan. Paulus pun menuliskannya dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Setelah kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sama dengan pola ragam dan perilaku yang dituliskan oleh Paulus. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak pernah cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika kita mengingini harta orang, kekayaan orang, langsung hati kita cut. Ketika kita melakukan satu kejahatan yang tidak baik mata Tuhan, langsung cut. Ketika kita mengatakan ucapan yang tidak baik, kata-kata yang tidak pantas, langsung cut. Berusahalah berpikir yang baik, hidup yang baik, kasih sayang baik, penuh kasih dan baik. Inilah yang diharapkan. Bagaimana perilaku sifat orang Kristen. Yang kedua dikatakan ayat 9, Bapak Ibu sekalian, berilah tumpangan seorang lain dengan tidak bersungut-sungut. Tuhan Yesus telah mengajarkannya kepada kita. Jika seseorang meminta engkau berlari 100 meter, larilah 1.000 meter. Maksudnya apa? Supaya engkau betul-betul memiliki kasih terhadap orang itu. Dan Petrus pernah berkata, Tuhan, kalau kami mengampuni, dapatkah kami mengampuni hanya 7 kali? Tidak. Tuhan Yesus berkata 7 kali 7.000, 7 kali 7. Dan tidak terbatas kita mengasihi, mengampuni orang. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Adalah seorang raja yang memanggil seorang yang berhutang karena hutangnya tidak mampu dibayarkan 10.000. Maka dia akan dihukumlah orang itu untuk dimasukkan penjara karena tidak mungkin lagi mampu untuk membayar hutangnya. Lalu orang itu berkata kepada raja itu supaya dia dapat diampuni dan dibelas kasihan. Oleh karena belas kasihan raja itu, diberikanlah dia keluar dengan kebebasan. Lalu sekembalinya di rumah, kembali ke tempat, ada orang lain yang berhutang kepada dia 1.000. Tetapi orang yang berhutang 1.000 tidak mampu membayarnya. Dia marah-marah bahkan memenjarakan yang berhutang 1.000 itu. Lalu terdengarlah cerita itu sampai ke raja. Marahlah raja itu. Lalu dipanggil orang yang berhutang 10.000 itu, dicampakkannya ke dalam penjara dengan sangat marahnya. Demikianlah kita. Kalau kita harus mengasihi, kita harus mengampuni, benar-benar mengampuni. Kecewakah engkau terhadap pacarmu, kekasihmu? Kecewakah engkau terhadap perusahaanmu yang telah memutuskan hubungan kerjamu? Kecewakah engkau gagal dalam segala hal? Tetapi kalau engkau mengampuni, engkau berbelas kasihan, engkau menabur benih yang baik, kasih yang baik. Ingatkanlah ayat ini. Petrus mengatakan, berilah tumpangan seorang lain dengan tidak bersungut-sungut. Maksudnya, dengan penuh belas kasihan, engkau mengampuni. Lupakanlah semua yang telah mengecewakanmu. Lupakanlah segala yang menyakitimu. Buatlah dirimu baik. Buatlah dirimu bersukacita. Buatlah dirimu berpenuh dengan damai. Sebab jika engkau berdamai, maka disitulah kasih Allah akan dicurahkan. Berkat-berkat akan datang. Seperti Mazmur
133. Berkat itu akan dicurahkan seperti minyak di kepala Harun meleleh sampai ke janggutnya. Dan Tuhan akan mendatangkan embun dari sungai Hebron. Jadi Bapak Ibu sekalian, banyak berkat yang dilimpahkan kalau kita hidup dengan tenang, damai, dan penuh sukacita. Kita di luar dugaan pasti akan datang. Tiba-tiba saja hutang lunas. Tiba-tiba saja kita sembuh dari segala penyakit. Tiba-tiba Tuhan mengingatkan kita untuk minum obat ini. Tiba-tiba kita pulih dalam keadaan. Tiba-tiba kita tidak ribut lagi dengan istri. Suami tidak ribut lagi dengan istri. Istri dengan suami. Kita juga tidak kecewa lagi dengan anak-anak. Kita tahu anak-anak kita akan gagah perkasa. Dia akan mengembang ke kiri dan kanan. Tuhan akan menjauhkan kita dari segala kutuk omongan orang. Tuhan akan mendatangkan berkat. Berkat Abraham, Ishak, dan Yakub. Amin. 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 Baik Bapak sekalian, kita telah merenungkan firman Tuhan, perilaku sifat pada ayat 8 dan 9 dalam 1 Petrus 4, yang mana dikatakan kita harus mengasihi Tuhan dan mengasihi diri kita, dan kita juga harus memberikan belas kasihan kepada sesama kita yang telah menyakiti kita, dan kita harus melayani dia dengan baik, dan lupakanlah apa yang telah mereka buat kecewa, tetapi datanglah kepada Tuhan yang beri damai, supaya kita memperoleh berkat, kebaikan, anugerah, kesembuhan, mukjizat, dan hikmat daripada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang indah di pagi hari ini, bahwa Engkaulah Tuhan yang kami cintai, kami kasih. Sebab sebelum kami mengasihi Engkau, Engkau telah mengasihi kami. 2000 tahun yang lalu kami telah lunas dibayar dengan harga mahal di atas bukit Golgota oleh darah Kristus di atas kayu salib. Maka berkat Abraham, Ishak, dan Yakub kami memperolehnya. Maka kami diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga, dan kami memperoleh berkat-berkat yang dicurahkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan Kau melindungi kami, Engkau melepaskan kami di segala pergumulan, beban, masalah. Karena firman berkata, marilah kepadaku yang letih di sumber berat, aku akan berikan kelegaan, kelepasan. Dan Engkau berkata, mintalah akan diberi, pintu akan dibukakan, carilah akan mendapatkan. Kami berharap dari firman-Mu Tuhan. Kami klaim bahwa Engkaulah Allah, Jehovah Rafa, Jehovah Jiri, Jehovah Salom, El Shaddai, Elohim yang menyediakan segala keperluan kami. Dan kami percaya Engkau akan berikan kebutuhan kami. Dan firman berkata dalam Filipi 4:19, Ayah Allah, aku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Sebab Mazmur 23 mengatakan kami tidak akan berkekurangan. Bapa akan menyediakan hidangan bagi kami setiap harinya. Bahkan memberikan rezeki kami setiap harinya. Memberikan terobosan, keuangan, kebaikan, anugerah. Dan Bapa menjauhkan kami dari mara bahaya. Menjauhkan kami dari segala niat orang jahat, patahkan, tolak dalam nama Yesus. Dan kami dibuat beruntung, apa yang kami kerjakan buat berhasil. Di pagi hari ini juga Engkau berkata Bapa dalam surga, dalam oleh bilu-bilu Yesus dalam Yesaya 53 ayat 5, kami telah disembuhkan. Dan kami percaya selai rambut di kepala pun tidak akan jatuh tanpa izin Bapa. Dan kami patahkan segala penyakit dalam nama Yesus. Kami percaya kami telah memperoleh kesembuhan. Oleh virus kami telah memperoleh mukjizat Tuhan. Kami memperoleh tangan yang kuasa itu menyembuhkan kami. Sebab firman Allah berkata dalam Ibrani 13:8, bahwa Yesus tetaplah sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus mukjizat terjadi. Sakit kanker, sakit leper, sakit apapun juga disembuhkan, sakit gula, sakit kolesterol, demi nama Yesus semuanya kami memperoleh kesembuhan. Dan terima kasih ya Bapa, kami berdoa untuk anak-anak kami supaya mereka gagah perkasa, apapun mereka kerjakan dibuat berhasil, dan mereka akan mengembang patok ke kiri dan ke kanan, dan menjadi berkat, menjadi selalu berkat banyak orang. Berkati juga Bapa dalam surga segala kebutuhan, keperluan kami di hari ini. Engkau melindungi kami, jauhkan kami segala pencobaan, lepaskan kami daripada yang jahat, melainkan berikan damai sejahtera dan kebaikan, anugerah kasih sayang-Mu yang penuh melimpah-melimpah. Dan kami berdoa di atas nama yang maha mulia, nama yang agung dan maha perkasa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Selamat pagi, dan mungkin hari Jumat kita akan kupas ajakan juru selamat, di mana kita akan merenungkan bagaimana Tuhan mengajak kita untuk bersekutu, beribadah, dan percaya kepada Dia. Dan Bapak Ibu sekalian, saya Pendeta Oras Sombing mengucapkan salam, selamat beraktivitas, dan Tuhan memberkati. Amin.